Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Kebetulan saya ada tugas di PGP. Ini kebetulan modul 3.1 ini yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah. Itu Bapak. Baiklah, sebelum wawancara dimulai, saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan. Terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Mardiono, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarsari, tempat Ibu Sri bareng-bareng untuk mengabdikan untuk melayani anak-anak kita. Baiklah, terima kasih Bapak. Langsung ya Bapak ke sesi pertanyaan. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih Bu Sri, saya akan mencoba menjawab bagaimana untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kasus-kasus tentang dilema etika, kemudian ada kasus bujukan moral ya. Seperti kita ketahui, setiap permasalahan itu kan kadang-kadang bisa dikategorikan, yaitu yang tadi kasus yang dilema etika. Sementara setiap kali terjadi kita dihadapkan pada situasi, bagaimana kita bisa menentukan mana itu yang dilema etika, mana yang kasus bujukan moral. Sementara kita tahu bersama bahwa dilema etika itu kan sebenarnya kan dua-duanya benar, cuma ada pertentangan. Di tempat kita insya Allah permasalahan-permasalahan itu terkait dengan kebijakan-kebijakan atas. Sementara saya harus mengkomunikasikan dengan teman-teman Bapak Ibu guru. Insya Allah permasalahan dilema etika itu bisa kita atasi. Sementara yang bujukan moral, satu sisi ini benar, satu sisi ada kesalahan. Ya situlah kita harus bisa menempatkan mana yang harus dikalahkan, mana yang harus dimenangkan. Tapi insya Allah sepanjang itu sesuai dengan koridor hukum, insya Allah ya kita mengikuti yang benar. Sementara itu Bu Sri. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Bu Sri. Tadi awal saya sampaikan, ketika dilema etika sama-sama benar, ketika terjadi di lapangan, ya saya harus memenangkan di teman-teman yang ada di sekolahan. Meskipun sebenarnya ya saya harus hadapi. Tanda ini kan semuanya harus untuk kemajuan sekolah sama benarnya. Tapi sekali lagi saya harus memihak kepada teman-teman Bapak Ibu guru saya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Bapak? Ya, biasanya kami komunikasikan, kami kolaborasi, interaksi dengan teman-teman, baik itu yang ada di tim PK, ada yang di teman-teman Waka, kemudian juga saya sampaikan juga ke teman-teman Bapak Ibu guru setiap kali kita ada koordinasi pagi. Insya Allah semua terselesaikan dengan baik. Ada kolaborasi nih Bapak ya. Bapak Ibu guru lain. Kemudian Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya. Biasanya kan selesaikan secepatnya. Ketika ada muncul dilema etika semuanya benar, ya sekali lagi kami kedepankan musyawarah, kedepankan komunikasi, interaksi, kolaborasi dengan teman-teman. Insya Allah semuanya akan terselesaikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak?
tantangannya sebenarnya ya kita menghadapi kan keanekaragaman dari ya karakter, kepribadian teman-teman. Tapi insya Allah lah, kalau kita bisa pendekatan persuasif, ya kita bisa menyampaikan dengan porsi yang benar, dua-duanya benar, ya insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Gitu. Terima kasih Bu. Ini kita kondisional saja, situasional. Ketika permasalahan itu harus diselesaikan pada saat itu juga, ya kita selesaikan. Kalau itu udah nggak penting, genting, ya kita serah hari itu juga, saat itu juga. Tapi kalau seandainya masih ada jeda waktu, ya kita tentunya ya kita pendekatan dengan teman-teman. Bagaimana ada permasalahan seperti ini harus diselesaikan bersama. Ya ada waktu pertemuan 1, 2, 3, tahap 1, 2, 3, insya Allah sampai nanti ujungnya mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi melalui tahapan-tahapan ya Bapak ya, kalau masih ada waktu. Tapi sekiranya kalau situasi genting harus ambil saat itu juga, ya kita selesaikan. Tentunya sekali lagi melibatkan Bapak Ibu yang lain. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya. Alhamdulillah, saya dikelilingi oleh teman-teman yang baik, siap bekerja sama, siap berkolaborasi, siap menyelesaikan masalah. Sehingga faktor yang menentukan kami ya karena kehadiran teman-teman, baik yang ada di pengelola sekolah, kurikulum, waka-waka, pembantu asisten kurikulum, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu guru semuanya. Itu faktor yang faktor-faktor yang sebagai penentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah. Ada Bapak didukung oleh Bapak Ibu di sini. Saya tidak bisa melangkah sendiri. Dan ini yang penutup Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Bapak? Ya. Kata kuncinya adalah tadi kebersamaan, kolaborasi, kerjasama, saling interaksi, komunikasi dalam kunci setiap menyelesaikan suatu permasalahan. Termasuk dilema etika. Di lapangan memang kita kadang-kadang ya itu harus bijak dalam mengambil keputusan. Semuanya itu juga benar. Gitu. Jadi pembelajaran bagi kita adalah komunikasi, interaksi, kolaborasi, kerjasama, kebersamaan. Kita satu keluarga begitu. Begitu nih Bapak. Ya. Ini terima kasih sekali nih Bapak. Saya mohon maaf ya sudah mengganggu waktu Bapak. Mengganggu Bu Sri, dan ada waktu mengganggu. Waktu untuk pelayanan. Saya tutup ya Bapak sesi wawancara kali ini. Sekian ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Alhamdulillah Bapak. Mohon maaf ini sebelumnya Bapak, saya mengganggu waktu Bapak. Jadi ini terkait dengan tugas saya di pendidikan Polipenggaran. Oh iya. Kebetulan ada tugas demonstrasi kontekstual. Ini diminta untuk mewawancarai Bapak kepala sekolah begitu. Boleh. Ya. Terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak. Ya. Silakan. Ya. Sudah berkenan Bapak untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Terima kasih. Nama saya Bagio Suroso. Saya Kepala SD Negeri Bantarsari 07 dan sebagai guru
diangkat tahun 86 dan pada hari ini sisa masa kerja saya tinggal 7 bulan per tanggal 1 April 2023. Tetap semangat nih Pak ya, 7 bulan lagi. Semoga diberi kesehatan. Amin amin. Semoga lancar ya Pak sampai dengan pernah tugas. Nah, kalau ya. Ya, mohon maaf nih Bapak, langsung boleh memulai pertanyaan. Oh, boleh silakan. Begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya dari beberapa kasus yang kita alami atau kita lihat perlu dipilah mana kasus yang sederhana dan mana kasus yang rumit. Kasus yang rumit yang dimaksud adalah kasus yang melibatkan beberapa pihak atau ada kasus yang bertentangan antara prinsip atau esensi kependidikan dengan kita sebagai pendidik di lembaga ini. Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, tentunya tidak semudah kasus-kasus sederhana. Ini perlu ada tahapan-tahapan. Yang pertama, kita perlu adakan kajian data dan perlu informasi tambahan apakah ini benar kasus itu, dan kita juga melibatkan pihak ketiga atau pihak keluar dalam rangka penambahan informasi atau juga dalam rangka pemilihan nanti penentuan solusi penjatuhan keputusan. Jadi orang itu diperlukan dalam rangka kita memudahkan peluang alternatif solusi, atau dia juga nanti bisa dipakai untuk follow dari keputusan ini untuk semuanya memperoleh kebajikan bersama. Ada kalanya orang lain itu lebih menarik dari kita, dari penyelesaian hasil yang kita putuskan. Ya, demikian. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh ya, pertama mulai dari kajian data, baik dari sendiri ataupun dari pihak lain, kemudian kita seminasikan dan kita simpulkan apakah ini kasus sederhana atau rumit. Kemudian dari kesimpulan itu akan kita buat rumusan alternatif solusinya, dan itu pun perlu diseminasikan juga. Setelah itu baru kita lakukan keputusan. Kemudian Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, pertama kita selaku orang yang dituakan harus terbuka, artinya objektif. Kemudian kita juga senantiasa membangun komunikasi yang harmonis, baik kepada antar teman atau kepada klien kita atau siswa-siswa kita, sehingga terjadi hubungan yang mudah, sehingga ketika ada kasus penggalian data dan rancangan penyelesaian kasusnya itu lebih mungkin segera bisa diputuskan. Dan di samping itu juga jangan meninggalkan nilai atau penilaian sekecil apapun si pelaku kasus itu, kalau ada kebaikannya tetap kita hargai.
dan ucapan terima kasih atas perubahan dari kasus itu pun kita harus hargai. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, jadi ada kasus yang bagi kita itu cukup dilematis di antara pikiran kita atau menantang. Ya, misalnya kasus di mana satu sisi kita harus menerapkan disiplin sekolah misalnya, dalam ini misalnya pemberian sanksi, akan tetapi di sisi lain kita sebagai orang guru atau nurani guru itu berkewajiban membina orang, sehingga sebesar apapun kasus orang itu kita berkewajiban membina. Sedangkan di sisi lain kita harus sudah menegakkan sanksi. Nah, inilah yang kadang-kadang kita dilematis. Ini membuat kita menjadi tertantang, sehingga kita perlu membuat rumusan-rumusan keputusan yang sedemikian rupa efektif. Ya, demikian. Selanjutnya ya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Bapak itu langsung penyelesaiannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang jalankan? Oh iya, tentang tata cara kita tergantung dari kasusnya, Bu. Ya, misalnya kasusnya rumit atau kasus sederhana. Kalau kasus sederhana ya sederhana, tidak terlalu ada rumusan atau prosedur dan sebagainya. Tetapi untuk kasus-kasus rumit perlu ada tata kelola dan tata kelola. Pertama, seperti yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa tata kelolanya adalah dimulai dari kajian data atau verifikasi kasus itu tersebut, kemudian diseminasikan dalam rangka penguatan atau penyimpulan. Selanjutnya dari penyimpulan itu maka akan kita temukan atau akan kita gambarkan tentang rumusan-rumusan apa yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, ini tentunya sebelum diputuskan kita perlu ada kegiatan semacam itu. Nah, setelah ada keputusan yang kita ambil, nah itu prosedur yang final, misalnya kasus sederhana, maka bisa langsung diputuskan di situ, tetapi ya tetap terdata. Sedangkan pendekatannya juga berbeda antara kasus sederhana dan kasus rumit. Pendekatannya kita bisa memilih model kuratif atau penyembuhan kalau memang itu kasusnya sebuah, boleh kita sebut atau dikategorikan sebuah penyakit, maka pendekatannya kuratif dengan cara memberikan bimbingan secara mandiri atau bimbingan dengan melibatkan pihak luar atau tokoh-tokoh orang luar. Ya. Sedangkan pendekatan kuratif adalah ketika kasus-kasus itu baru menunjukkan gejala-gejala. Kita membuat semacam kegiatan, misalnya mengefektifkan ekstrakurikuler, menggiatkan kegiatan kesiswaan macam masjid sekolah, atau kita juga memanggil seorang motivator-motivator atau penceramah-penceramah agama. Demikian, Bu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas ya ada, Bu. Jadi tidak mungkin kita membuat keputusan dari itu, tidak mungkin. Nah, yang pertama teman kita di lembaga kita ini. Jadi terutama teman-teman yang senior, yang lebih lama dan memiliki pengalaman lebih. Tentunya kita perlu menggali data atau menggali pengalaman dari mereka-mereka. Yang kedua, teman-teman di luar lembaga. Ya, kita kan ada tokoh pramuka, ada tokoh agama, tokoh PGRI, dan tokoh kemasyarakatan ormas-ormas yang lain. Nah, kita bisa gunakan hubungan kita itu. Ya. Kemudian dari yang tadi telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya.
dari pengalaman ini yang bisa saya simpulkan ya, dengan kita sering atau dengan kita semangat mengatasi permasalahan, semoga kita terhindar dari masalah-masalah, dan juga kedepannya masalah-masalah tersebut akan terkurangi, tidak timbul yang kedua kalinya. Ya, alhamdulillah Bapak, sesi wawancara selesai. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Sekaligus saya pamit ya Bapak. Oh ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.